Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Tante diusir sama Rena dari rumah tante sendiri. Begitulah, Is. Ismi mesti samperin Rena, Tante. Jangan, Is. Gak usah. Tante memang berhutang sama Rena. Dan rumah itulah resikonya. Rena itu emang ular, Tante. Dari dulu juga Ismi tahu kalau Rena itu cewek bermuka dua. Omongannya semua manis, tapi semua itu ada maksudnya. Tante nggak usah khawatir, Tante belum kehilangan semuanya kok. Bisa jadi ayahnya Rena dan Rena ngambil rumah Tante. Tapi kan Tante masih punya perhiasan Tante, pakaian Tante, dan itu semua bisa Tante ambil kan? Tenang Tante, Ismi pasti bantu Tante kok. Terima kasih, Is. Dan kalau Tante mau, Tante bisa tinggal di sini untuk sementara. Nanti biar Ismi yang bilang sama ibu kos untuk nyiapin satu kamar lagi buat Tante, ya? Tante harus bilang dulu ini sama Dion. Soalnya Dion pergi ke Surabaya nemuin Mayang. Ismi tahu alamat Mayang di Surabaya? Ismi nggak tahu sih Tante, tapi Ismi bisa tanya kok sama Tante Fatma. Andi. Apa sih, Pak? Kamu begitu mendengar nama Jakarta langsung senang. Andi, Papa tidak mau kamu mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Mayang Jakarta, ya? Papa, Andi, ayo cepetan. Ini 5 menit lagi pengunjung datang. Kamu terlambat, Papa yang kawin dengan Mayang. Papa. Kamulah satu-satunya sahabat saya. Kamulah satu-satunya penerus keluarga ini, Andi. Kenapa kamu cepat dipanggil, Andi? Kenapa? Kenapa bukan Papa? Seharusnya saya yang dipanggil oleh Tuhan, bukan kamu. Ini mungkin dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan waktu dulu. Ya, saya berdosa pada istri dan anak saya. Terhadap Foni. Saya akan temui dia.
Kita akan temui dia. Dan saya akan temukan mereka. Biar keluarga saya menjadi utuh kembali dan nama saya tidak akan punah. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Ya Tuhan, kenapa saya jadi terlunta-lunta begini? Kenapa untuk kedua kalinya dalam hidup saya mesti diusir dari rumah saya sendiri? Saya harus mencari Ferry dan Andi. Dan saya akan terus mencari sampai mereka ketemu dengan saya. Pasti mereka mau menerima saya di rumah mereka. Mayang! Mayang menjadi ahli warisnya Mas Ferry. Itulah yang saya dengar, Mas. Dan itu berarti kalau seluruh kekayaan Ferry diberikan pada Mayang. Kita bukan saja tidak jadi kaya, Mas. Malah kita akan jadi pengemis. Dan saya tidak mau jadi pengemis, saya tidak mau jadi miskin. Kita harus bertindak sesuatu, Mas. Kita harus bertindak untuk menggagalkan warisan baru itu, Mas. Bagaimana kalau kita suruh Panca, menculik, atau kalau perlu kita bunuh Mayang? Ma, Papa juga sudah mempunyai rencana untuk menghentikan hal ini. Dan Papa juga akan melibatkan Panca. Kita tidak akan menyuruh Panca membunuh Mayang. Tapi kita akan menjodohkan Panca dengan Mayang. Bagaimana? Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Mayang, kamu tidak apa-apa kan? Andi, orang paling baik yang pernah saya kenal. Saya yakin dia mampu berbuat apa saja untuk orang yang dia sayangi. Kamu benar, Jack. Dia rela melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Tapi kenapa Tuhan begitu cepat memanggil orang sebaik Andi? Kenapa bukan saya yang dipanggil Tuhan? Sekarang Andi telah tiada. Dan kita kehilangan kebaikannya. Kamu benar, Jack. Setiap saat saya merindukan Andi. Detik demi detik bagaikan bertahun-tahun. Saya nggak tahu masih bisa hidup tanpa dia. Mayang, kamu jangan sedih. Kamu tidak sendirian di dunia ini. Ada saya. Saya rela berbagi apapun dengan kamu. Kamu jangan nangis ya. Terima kasih, Panca. Kamu hadir saat saya butuh seseorang. Tidak apa-apa ya.
Ingat, saya akan selalu ada di samping kamu. Setiap kali kamu butuh saya. Bagaimana Panca? Kamu berhasil merebut hati Mayang? Iya, Ma. Pokoknya, mulai hari ini, Mayang sudah menganggap Panca orang yang pantas untuk berbagi suka dan duka. Bahkan, Mayang sudah percaya ke Panca seperti kepada kekasihnya sendiri. Bagus sekali. Itu berarti kita bisa melaksanakan rencana kita berikutnya. Tapi Mama mau tanya sama kamu. Apa kamu betul-betul mau menikahi Mayang demi kepentingan keluarga kita? Ma, dengan senang hati Panca akan nikahi Mayang demi rencana Papa dan Mama. Tapi lebih dari itu, Panca akan nikahi Mayang untuk membalas kematian Argo. Sebab setelah kami menikah dan seluruh kekayaan pindah ke tangan kita, Panca akan hancurkan Mayang. Panca akan hancurkan Mayang sedemikian rupa biar Andi di neraka menangis-nangis melihatnya. Itulah balasan yang harus Andi terima karena telah membunuh Argo. Iya, itu bagus sekali. Sekarang kamu terus dekati Mayang. Besok Mama akan ke rumah Om Ferry untuk membicarakan pernikahan kamu. Mayang. Ayo kita makan. Mayang gak mau makan, Pak. Kenapa sih kamu menyiksa diri seperti ini? Kalau kamu tidak makan, badan kamu akan jadi lemah dan kamu akan jatuh sakit. Betapa Mayang makan. Badan Mayang sekarang sedang meratapi kepergian Andi. Berapapun banyaknya Mayang makan, gak akan menghentikan air mata Mayang, Pak. Mayang, Papa tahu kamu sedih. Papa juga sedih seperti kamu. Papa sudah kehilangan istri. Dan Papa sekarang kehilangan anak. Tapi kamu tidak boleh terus-menerus sedih seperti ini. Ambil hikmahnya. Anggap saja tragedi ini cobaan dari Tuhan. Tapi kenapa begitu berat, Pak? Begitu berat penderitaan buat Mayang yang harus Mayang pikul. Kadang Mayang berpikir, Mayang ingin menyusul Andi dan Mama. Mayang, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamu tidak boleh putus asa. Kalau kamu putus asa, air mata kamu akan menjauhkan Andi dan Mama kamu jauh dari surga. Justru pada saat sekarang ini, kamu harus mendekatkan diri pada Tuhan. Iya, Pak. Mayang sholat dulu ya. Saya tidak boleh biarkan Mayang sedih seperti ini. Semakin lama dia tinggal di sini,
ia akan terus teringat Andi. Dan ia akan terus bersedih. Lebih baik saya bawa Mayang ke tempat bapaknya di Jogja. Mayang dijodohkan dengan Panca. Kamu ini serius, Farah? Saat ini kan Mayang masih berkabung. Justru itu masalahnya, Mas. Saya sangat sayang sekali dengan Mayang. Dan dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, Mas. Sejak pertama kali Mayang masuk ke keluarga kita, dia sudah membawa rasa bahagia dan hawa yang sejuk sekali bagi keluarga kita, Mas. Untuk itu, Mas, saya nggak akan tahan, Mas, kalau melihat Mayang terus-menerus muram dan sedih, Mas. Jadi, kalau dia menikah dengan Panca, dia pasti tidak akan sedih lagi, Mas. Tapi apa rencana ini tidak terlalu cepat? Dan lagi pula, apa kamu sudah bicarakan dengan Diki dan Panca? Sudah, Mas. Dan Panca sangat antusias sekali. Dia bersedia menggantikan kedudukan Andi, Mas. Malah menurut dia, dengan pernikahan ini, bisa menjadikan keluarga besar kita utuh kembali, Mas. Mas setuju kan, Mas? Saya tidak keberatan, tapi hal ini harus dibicarakan dulu dengan Mayang dan ayahnya. Kebetulan sekali Mayang tidak ada di sini. Mayang di mana, Mas, sekarang? Dia kembali ke Jogja. Sebelum kamu datang ke sini, Eman mengantarnya ke Jogja. Karena kalau dia di sini terus, dia akan ingat Andi. Dan itu akan menambah kesedihannya. Dan di Jogja sana, ada ayahnya yang bisa menenangkannya. Biar saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Pak Ferry, Betul? saya Letnan Alek dan kawan saya Letnan Wahab. Kami dari Unit Investigasi Polda Jawa Timur. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Mari, silakan. Farah. Silakan. Silakan, Pak. Begini, Pak. Kami membawa berita mengenai kematian anak Bapak. Polsek Pacitan melaporkan kepada kami anak Bapak meninggal karena kecelakaan. Apakah Bapak juga menerima laporan yang sama? Iya, betul. Kami menemukan adanya suatu bukti dari lokasi kejadian kalau anak Bapak meninggal bukan karena kecelakaan, tapi ia dibunuh, Pak. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Keponakan saya meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Tolong, Pak. Keluarga kami sekarang dalam suasana berkabung. Jadi kami minta jangan berikan harapan palsu, Pak. Bu, kami tidak ingin memberikan harapan palsu kepada Ibu dan Bapak. Tadi pagi, kami menerima laporan dari rekan kami dari Polsek Pacitan dan benda bukti sekalian. Iya. Ini jam tangan anak saya. Tapi kalau pisau itu bukan, karena setahu saya anak saya tidak pernah membawa senjata tajam. Jadi anak saya dibunuh dengan pisau itu. Betul. Itulah kesimpulan kami sementara, Pak. Karena kami menemukan ada sidik jari pada pisau itu. Tapi sampai saat ini kami belum bisa memastikan siapa pelaku pembunuhan itu. Karena semua ini masih dalam proses penyidikan, Pak. Iya, Pak. Karena itu kami datang kemari menemui Bapak. Apa mungkin Bapak punya musuh? Bisa jadi musuh-musuh Bapak ini yang membunuh anak Bapak. Kalau setahu saya, dan saya rasakan sendiri, saya tidak punya musuh.
Begitu juga dengan anak saya. Tapi, kalaupun saya punya musuh, saya rasa tidak mungkin anak saya dibunuh dengan cara sedemikian. Baik Pak, kalau begitu seandainya Bapak menemukan petunjuk atau bukti-bukti lain yang bisa membantu proses penyelidikan kami, harap hubungi kami segera. Dan ini kartu nama saya Pak. Dan kami permisi dulu. Kami atas berduka cita atas kematian anak Bapak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Permisi Pak. Farah, kamu sudah dengar sendiri keterangan bapak-bapak polisi tadi. Ternyata Andi meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena kasus pembunuhan. Siapa yang tega membunuh anak saya? Siapa? Farah, siapa kira-kira dalam bayanganmu yang menjadi musuh Andi? Mas, saya tahu Mas apa yang polisi maksudkan. Saya tahu orang itu Mas. Orang yang membunuh Andi Mas. Dia pasti punya alasan yang kuat kan Mas? Iya Mas, saya tahu siapa orang itu Mas. Siapa Farah? Katakan siapa? Pasti mantan pacarnya Mayang. Dion Mas. Dion. Kamu yakin Farah? Yakin sekali Mas. Karena kalau bukan Dion, siapa lagi Mas? Dion itu setengah mati cinta dengan Mayang Mas. Dan Mas lihat sendiri. Bagaimana dia merusak perkawinan Andi dan mempermalukan kita di depan para tamu, Mas. Karena cintanya yang begitu besar pada Mayang, Mas. Dia rela melakukan apa saja demi cintanya, Mas. Kamu benar, Farah. Dion. Ini pasti ulah Dion. Bajingan. Dia telah membunuh Andi. Dia harus membayar. Dia harus membayar. Dia harus membayar kematian Andi. Mas, kita jangan buang-buang waktu lagi, Mas. Kita harus lapor ke polisi. Karena saya takut nanti polisi menangkap orang yang tidak bersalah, Mas. Iya. Saya akan lacak alamat dia. Dan kalau sudah ketemu, saya akan suruh polisi seret dan menjeblosnya ke penjara. Biar saya yang buka, Mas. Sinyal kamu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Kamu kan yang membunuh keponakan saya. Hah? Sekarang kamu ke sini. Mau apa kamu? Kamu mau mengejek keluarga kami, iya? Maaf, Tante. Saya nggak ngerti Tante ngomong apa. Tapi saya nggak ngebunuh Andi, Tante. Demi Tuhan, saya nggak ngebunuh Andi. Diam. Kamu pembohong besar. Ini dia, Mas. Ini dia pembunuhnya, Mas. Ini Mas yang membunuh Andi, Mas. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.